Ini kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 5 ayat 1 sampai 27. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anak selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak,
dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Demikian pembacaan benar firman Tuhan. Matius 16. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang ku maksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, kau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, ya, dan selalu ada pengampunan, jangan lupa. Karena tanpa pengampunan jangan berharap yang lain-lain deh, ya. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, Anda nggak usah ngomong yang lain, ya. Berat, pokoknya berat. Kalau Anda tidak mau melepaskan pengampunan untuk istrimu, untuk suamimu, ya, untuk untuk keluargamu, untuk semua, untuk musuh-musuhmu, untuk siapapun, berat, ya. Haleluya, kita masuk, ya, setiap hari di dalam pembacaan firman Tuhan dan tips-tips praktis setiap hari bagaimana menghadapi kehidupan, bagaimana Anda bisa memanage dan selalu hidup dalam kemenangan. Ya, di embun pagi ini ada metanoia, diajarin saudara, ya. Di embun pagi ini diajarin. Ya, penting saudara, ya, kalau Anda belajar di embun pagi ini, Anda belajar terus menerus, ya. Oh ya, ini kita live di Facebook dan live di TikTok, ya saudara, ya. Saya live di TikTok soalnya supaya algoritmanya jangan putus, ya. Apalagi yang suka kasih topi koboi. Oke, terima kasih. Saudara, ketika kita besuk, mana ya, kita temanya masih tema tentang besuk, ya, besuk atau mengunjungi orang, tengok orang, ya, kita memberikan perhatian. Atau ketika kita sedang bicara, kita sedang menasihati, kita lagi sharing sama sahabat kita, keluarga, Anda tolong, ya saudara, ya. Saudara, banyak orang suka cerita yang kelihatannya positif, saudara, ya. Jangan berpikiran negatif begitu, ya. Kita lagi ngomong, kita sedang ngomong, antisipasi, kita sedang memberikan nasihat. Kalau kamu gini, nanti gini, ya. Kita memberikan pertimbangan yang matang. Ya, lalu ada orang-orang toksik, saudara, ya. Orang-orang toksik itu, ya, orang toksik itu kelihatannya dia ngomongnya baik. Oh, jangan begitu, ngomongnya jangan negatif begitu. Masa anak Tuhan ngomongnya negatif begitu? Itu toksik, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Jangan kamu pikir itu dia sedang ngasih hal yang positif untukmu, loh, saudara. Oh, kita harus selalu berpikir positif. Nah, itu hati-hati, saudara, ya. Serius, saudara, ya. Orang-orang yang kita harus selalu berpikir positif, anak Tuhan tidak boleh begitu. Dikit-dikit, oh firman Tuhan bilang begini, tapi dia sendiri nggak melakukan, saudara. Orang ini toksik sekali. Hati-hati, saudara, ya. Sebentar, ya. Ada orang-orang toksik yang kalau ngomong selalu negatif, selalu mengeluh terus hidupnya, saudara. Itu toksik. Mengeluh inilah, mengeluh itulah, mengeluh apa, semua dikeluhkan tiap hari, loh. Itu orang yang toksik, ya. Karena memang hidupnya udah pernah dasarnya orang ini memang pernah gagal dan dia trauma dengan kegagalan itu, ya. Maka dia akan terus toksik, saudara, ya. Dan dia tidak bisa move on, dia tidak bisa bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, sekarangmu Tuhan, pokoknya aku sama Tuhan, aku jalan. Dan dia rawat hidupnya benar-benar jalan sama Tuhan. Kalau dia gagal dengan seperti itu, saudara, dia akan terus. Saudara ingat orang-orang di padang gurun, orang Israel di padang gurun, itu orang-orang yang sudah mendapat banyak sekali kemurahan dari sorga, tapi mereka selalu mengeluh setiap hari. Itu orang-orang toksik, saudara, ya. Itu orang-orang yang toksik, ya. Selalu ngeluh, udah dikasih mana, sudah dilepaskan dari Israel, dari Mesir, dari perbudakan Mesir, harusnya senang. Kalau mereka jalan sendiri nggak bisa menang, nggak bisa lepas dari Mesir. Berkat pertolongan Tuhan mereka keluar dari Mesir. Di tengah jalan mereka ngeluh, harusnya kita di sana saja, harusnya kita dulu jadi budak aja. Nah, itu toksik tuh, saudara, ya. Ini toksik biasa, umum, banyak orang seperti itu, ya. 9 dari 10 orang yang Anda temui itu seperti itu. 9 dari 10 orang yang Anda temui itu seperti itu. Wah, harusnya kita dulu di sana saja,
harusnya kita duduk sana saja, harusnya duduk begini saja dulu, harusnya duduk begini. Yang sudah terjadi jangan disesali, saudara, jalan terus. Saya kalau keluarga saya mau ada ngomong gitu, istri saya, anak saya takut, diam, tak gituin saudara ya, diam, masa depan. Oh, langsung tak tegur, tidak boleh saudara. Di rumah saya itu tidak boleh. Itu harusnya duduk begini, harusnya duduk begitu. Diam, udah terjadi, jalanin. Jangan tengok apa yang sudah salah. Ya, makanya di rumah saya nggak ada tuh yang negatif. Anak saya jatuh bangun apapun terjadi, anak saya jatuh ya, dua-duanya. Termasuk saya dengan istri saya. Kita berapa kali kita jatuh, saudara, bangkrut, 2 kali masuk penjara. Ya sampai sekarang kita masih ada, masih eksis. Ya, saudara ya. Oh, hebat bukan? Kita bukan hebat. Hanya kita yang sudah selesai sudah mulai lagi. Ya. Supaya jangan jadi racun, karena yang namanya masa lalu itu sudah expired. Barang yang sudah expired itu busuk, saudara, dan kamu pelihara terus dalam hidupmu. Makanya hidupmu keracunan, itu namanya toksik itu. Karena kamu setiap hari hidup dengan barang expired. Barang yang sudah expired, kamu hidup dalam sebuah memori yang sudah expired dan kamu terus di situ, keracunan kamu tuh. Itu namanya toksik. Tapi itu 9 dari 10 orang seperti itu. Ya, percaya saya, kamu banyak, kalau kamu udah ketemu orang-orang begitu, saudara ya, kamu harus berani ngomong, enggak. Jangan diladenin, saudara, jangan di-entertain. Ya, tapi kan dia lagi curhat, Pak. Sekali, 2 kali boleh, saudara, 3 kali boleh, 5 kali nggak boleh. Serius, saudara ya, itu borok itu jangan di-expired, borok itu jangan di-entertain, ya. Borok itu kan barang luka lama. Bukan luka baru, saudara. Borok itu jangan di-entertain. Aduh, eman-eman ya. Terus enak digaduk-gaduk pinggir-pinggir, enak ya. Tapi tambah gede borok kamu gaduk-gaduk pinggirnya, saudara ya. Enak kan borok kan enak kan, saudara? Ayo, sejujurnya borok kan enak, bisa digaduk-gaduk pinggirnya, saudara, gatel ya. Dikit tambah gede, ya kan? Dikit tambah gede. Borok, eksim apa ya? Oke, barang-barang busuk lama itu enak, saudara ya, digaruk-garuk enak gitu, ya kan? Makin digaruk makin enak, makin borok kan makin enak, saudara. Sampai nanti mati, saudara, gara-gara borok itu. Sampai orang-orang menjauhimu karena bau borok, toksik, itu, saudara ya. 9 dari 10 orang itu begitu. 9 dari 10 orang yang hidup itu seperti itu, ya. Pak, kalau gitu iya, percaya saya. Kedua, orang yang toksik, ya. Ada orang-orang yang sudah dipelihara di padang gurun, sudah terima berkat, aku lapar, dikasih makanan, set. Makanya ini terus. Nah, itu saudara ya. Nah. Udah dikasih makan, kok makanya ini terus. Ya. Nah, itulah 7 dari 10 orang itu seperti itu. Hitungnya dari mana, Pak? Percaya saya. Kamu berteman dengan 10 orang yang 7 itu kayak gitu, saudara. Kok makanya ini terus? Kita minta daging, ya. Kamu lapar, ada yang ngasih makan, kamu protes, saudara. Makanya tidak enak. 7 dari 10 orang itu seperti itu. Nah, itu toksik yang tidak mengucap syukur. Kan toksik yang pertama, toksik yang selalu pesimis. Harusnya kita duduk begini, harusnya duduk begini, harusnya duduk begini. Toksik yang kedua, orang yang tidak pernah bisa bilang terima kasih, orang yang tidak pernah terima kasih Tuhan. Untung hari ini ada makanan. Itu toksik jenis kedua, saudara. Ngeluh terus. Makanya enggak ya. Makanya gini, ini jangan di sini ya. Itu ya, saudara ya. Bolak-balik ngeluh terus, saudara ya. Ngeluh dengan nggak berterima kasih. Kalau tadi selalu kembali masa lalu, harusnya duduk begini, harusnya duduk begini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dengarkan yang kelima nggak boleh, saudara. Diam. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Bilang, maju terus. Maju terus. Tapi jangan didengerin. Kenapa, saudara? Karena itu akan meracuni dia dan meracunimu. Ya. Kedua, orang yang tidak mengucap syukur. Hari ini adanya cuma segini, ucapan syukur, saudara. Oh, harusnya begini ya. 7 dari 10 orang itu memang tidak suka mengucap syukur. Yang 3, dia tahu, saudara. Sudah sadar.
Tapi yang pertama tadi 9 dari 10 ya, hidup di masa lalu ya. Serem ya saudara ya. 7 dari 10 orang itu ucap syukur. Kemudian dikasih burung puyuh saudara ya. Dikasih burung puyuh. Terus tengah jalan saudara, bukan cuman ini saudara ya, di tengah jalan diserang musuh. Ya ada halangan. Wah, teriak-teriak marah-marah saudara. 5 dari 10 orang itu seperti itu. Ya, begitu ada halangan, ngamuk-ngamuk sama kamu saudara. Kita udah tolong, kita udah bantu, terus ada masalah. Yang ngamuk sama kamu, dia salahin kamu tuh. Ya kan? 5 dari 10 orang itu seperti itu. Yang 5 diem aja nonton, lihat mana yang menang. Ya kan? Kalau yang menang yang 5 itu, dia akan ikut nyalain kamu juga. Ya kan? Berapa banyak kita tolong orang? Ya kan? Begitu ada yang tidak memuaskan, dia serang kita kan? Waduh saudara, ada yang ngancam mau balik jadi Islam segala macam saudara. Ya kan? Begitu kamu tidak memuaskan, ancam dia jadi Islam. Ancam ini, ngancam itu segala macam. Wah, oke tunggale saudara, tenang. Oke tunggale, tenang saja saudara ya. Biasa 5 dari 10 orang begitu. Ya. Makin dikit ya. Ulang ya. 9 dari 10 orang dia selalu ingat dengan masa lalu, harusnya dulu begitu ya, harusnya dulu begitu ya. 7 dari 10 orang itu nggak berterima kasih dengan berkat hari ini. 5 dari 10 orang akan menyalahkanmu saudara ketika ada masalah, ketika ada hambatan, padahal kamu sudah diberi banyak sekali, kamu sudah memberi banyak pertolongan, keringanan, kemudahan. Ya. Kemudian ada lagi ya, ada orang-orang ya, nanti dia akan menghasut saudara. Dia akan menghasut untuk memberontak sama kamu saudara. 3 dari 10 orang dia akan menghasut orang-orang untuk memberontak melawan kamu saudara. Yang 3 ini Pareto ya. 3 ini dia akan menghasut dan itu akan mempengaruhi yang lain sehingga semua itu bisa tiba-tiba memberontak. Tiba-tiba semua menyalahkan kamu. Dia kasak kusuk. Ya. Itu begitu saudara ya. Itu perjalanan padang gurun tuh. Dan Anda semua sebagian besar masih di padang gurun. Kalau kamu sudah di tanah perjanjian, enggak saudara. Happy. Tenang. Kalau kamu masih di padang gurun, begitu. 9 dari 10 orang kamu mau balik ke Mesir. Kamu mau jadi budak. 9 dari 10 orang kamu mau jadi budak. Goblok saudara. Wah, aku harusnya dulu di sana, aku harusnya dulu jangan pergi ke Belanda. Oh, aku harusnya jangan begini, oh aku harusnya jangan tinggal. Ya sudah terlanjur, tapi 9 dari 10 orang itu pada umumnya kita begitu. Orang begitu 1, 2, 3 tinggal saudara, ngomong yang tegas, stop. 7 dari 10 orang, ya, dia tidak mengucap syukur dengan apa yang ada hari ini. 5 dari 10 orang akan menyalahkanmu saudara. Ketika terjadi di tengah jalan ada hambatan, ada tantangan yang berat. Bahkan mungkin tantangan yang ringan aja udah nyalain kamu saudara. 3 dari 10 orang akan memberontak, menghasut yang lain untuk nyerang kamu balik saudara. Tapi ada 1 dari 10 orang yang bahaya nih saudara. Ya, 1 dari 12. Ya, itu Petrus. Nah, ini bahaya nih saudara. Toksik tapi tidak ketahuan. Dia akan berikan hal yang positif buat kamu saudara. Ya. Tetapi dia mengajak kamu ya untuk di dalam push up-nya dia saudara, di dalam gemebiarnya dia, kehebohannya dia, sehingga dia tidak realistis. Sehingga dia tidak menghadapi yang seharusnya dia hadapin. Dia hidup di dalam ilusi kemenangan, ilusi victory, saudara. Oh, kita pasti menang. Itu akan membuat kamu jadi nggak waspada. Orang itu akan angkat-angkat kamu terus tuh, saudara. 1 dari 12 orang, bukan 1 dari 10. 1 dari 12 orang. Dia akan angkat-angkat kamu. Oh, Pak Paul ini hebat, pasti bisa Pak. Jangan khawatir Pak, aku akan selalu sama dengan Pak Paul. Padahal begitu saya kena masalah, kabur pertama dia, saudara. Kabur pertama sudah terjadi, saudara. Jangan ngomong enggak, saya sudah ngalamin. Kabur pertama kali. Oh, jangan khawatir Pak Paul. Terus tak telepon, bro, kamu di mana bro? Oh, udah nih sebentar ada masalah nih. Sebentar gini, ini. Saya tahu dia kabur, saudara. Saya tahu dia kabur, ulang aja.
Kemarin puji-puji dan jeblosin saya. Kamu bilang kita mau maju bro, gimana sih bro? Katanya kita maju bareng nih. Terus sekarang kamu balik badan nih bro. Tiba-tiba kamu pergi. Kemarin kamu bilang oke. Kemarin kamu bilang sama saya bro. Kemarin kamu bilang kan dukung saya. Satu saudara, selalu ada satu dari 12 orang yang dia akan puji-puji kamu. Dia akan angkat-angkat kamu. Ya, di dalam ilusinya dia bukan bermaksud menyalahkan kamu loh saudara. Enggak. Tapi mungkin juga memang mencelakain. Tetapi pada umumnya dia tadinya nggak berpikir, dia berpikir baik, berpikirlah positif. Perkatakanlah yang positif, dia ngomongnya positif terus saudara. Tetapi membuat kamu jadi tidak realistis. Saudara berpikir positif, hati-hati saudara ya. Ada dua kutub, ada dua kutub ya saudara. Berpikir negatif. Ya, orang pikir negatif terus itu tadi ya, 9 dari 10 orang itu tadi negatif terus. Nah ini positif terus saudara. Ya positif terus sampai tidak realistis saudara. Yang di tengah-tengah ya repot juga, terlalu realistis. Oh kita harus realistis bro, nggak jalan-jalan dia saudara. Ya itu yang tadi yang dari 5 dari 10 itu realistis tuh saudara ya. Iya kan? Yang 5 dari 10 ada hambatan, dia akan serang kamu. Oh, kita harus realistis, kenapa kamu begini, kenapa begitu? Oh harus begini dong, realistis dong. Padahal ayo kita maju. Oh enggak dong, kita harus realistis. Oh ada hambatan, nggak bisa. 5 dari 10 orang tuh seperti itu saudara. Realistis, tapi itu toksik. Oh toksik saudara ya, kamu jangan pikir orang yang realistis itu tidak toksik. Toksik, orang pragmatis realistis itu toksik saudara. Susah ya saudara, ini hati-hati saudara. Tapi ini ada orang yang sangat positif saudara. Tapi dia ngawur, hidup dalam ilusinya dia. Dia tidak realistis. Yesus datang untuk menjadi tebusan bagi orang. Oh jangan, Tuhan akan, Allah akan menghindarkan kamu dari seperti itu. Aku akan pasang badan buat kamu. Ya, tahu ditengging sama Yesus. Pergi kamu setan, engkau tuh batu sandungan bagiku. Ayo loh saudara. Ya, saya sering ya di dalam pengurus, kita harus realistis. Oh, kita harus punya iman. Jangan begitu, iman. Kita punya iman. Saya berpikir sangat jauh ke depan. Kita punya komunitas, saya sudah mikirnya jauh ke sana kemana-mana saudara. Dari mulai software, dari mulai apa, saya sudah pikirkan semua jaringan kita. Sudah saya dulu saudara ya. Vision itu sudah ada. Tetapi kita harus realistis, harus mantap, maju mantap, maju lagi mantap, ya. Kita harus lapangkan tempat kemah kita, panjangkan talinya, tancapkan patoknya itu ya, kokoh patoknya itu, tancapkan. Harus. Wah, nggak mungkin kita, mungkin. Siapa yang bilang nggak mungkin? Kita ini cuma bikin online aja bisa sebegini besar, mungkin. Wah, harus realistis, saya realistis, saudara. Tetapi saya punya vision. Saya realistis. Saya bukan 5 dari 10. Saya realistis dengan sebuah visi. Tetapi ketika saya lagi lari kejar visi, saya tidak mau hidup dalam ilusi, dalam mimpi itu, saudara. Saya harus sadar bahwa itu tidak mudah. Saya harus sadar bahwa itu tidak mudah. Banyak tantangannya, banyak hambatannya. Harus sadar sesadar-sadarnya. Takut? Enggak usah takut. Waspada. Kalau ada halangan, bukannya kamu terus berhenti. Kita mimpi setinggi-tingginya, ada halangan, jatuh terjerembab. Ya, kita mimpi lagi, Pak. Bagaimana caranya mengejar mimpi, saudara, kalau kamu jatuh di tengah jalan? Bagaimana kalau mimpimu hancur berantakan di tengah jalan? Tidur lagi. Mimpi lagi, kan? Goblok, kan? Kalau kamu punya mimpi hancur di tengah jalan, perbaiki, saudara. Mana yang salah? Ya dong, jangan kamu malah tidur. Ya, paling gampang tidur lagi, mimpi lagi yang lain. Mimpi kan gratis. Ya cuma jangan kebanyakan tidur. Kamu kalau udah ngimpi, bangun kerjain. Jatuh, jangan ngimpi lagi, cukup. Ya, perbaiki. Kalau kamu mimpi, jatuh mimpi lagi, kapan kamu ngerjainnya? Nah itu, 5 dari 10 orang itu hidup di dalam
Mimpi, dia punya mimpi, tapi dia terlalu realistis. Jatuh ya sudah, berhenti Pak. Sudah di sini saja. Enggak saudara. Kita punya visi. Jatuh perbaiki. Tapi kita juga jangan selalu berpikir positif. Yang sok-sokan positif. Oh Pak, Tuhan akan bela kita Pak. Gundulmu peang saudara. Hati-hati saudara. Bukan masalah Tuhan mau bela. Tuhan mau bela. Masalahnya yang kamu kerjakan itu benar nggak disuruh sama Tuhan? Benar nggak yang kamu kerjakan itu bukan dari hawa nafsumu? Ayo, nanti diulangi lagi ya. Boleh nanya di kelas, boleh nanya hari Minggu nanti. Kamu ngerti ini saudara? Ya, kamu jadi wise, bijaksana. Kalau kamu ketemu orang, kamu tidak akan mudah kamu ngucap. Ya, ada orang yang punya karunia menasihati. Tapi jangan membahas, oh jangan khawatir Pak, pasti bisa Pak. Oh jangan saudara, saya kalau datang besok orang saya lihat, ini orang nggak punya iman. Enggak akan saya bilang, oh tenang jangan khawatir, enggak. Kamu punya iman besar nggak? Enggak, ya jangan, kamu realistis saja. Ya kalau kamu begitu, iya kamu harus realistis. Kalau kamu punya iman yang besar, kejar. Kalau enggak, kamu stop di sini. Tapi aku mau ngejar Pak. Nah kalau kamu mau ngejar, kamu siap menderita enggak? Mau Pak, menderita banget tuh, mau. Bangun. Kalau enggak ya cukup di situ. Oh pasti bisa kamu. Wah ya kamu nyelakain dia saudara. Ternyata dia imannya nggak nyampe, mampus dia di tengah jalan. Nggak nyampe imannya, jangan dipaksa. Ya. Bisa-bisa malah cabut ya. Kadang-kadang kamu jorokin orang, nyelakain orang loh saudara. Nyelakain orang itu kamu tuh sedang nyelakain orang. Kasih positif. Oh saya sering digituin orang dulu ya. Dulu saya pikir itu bagus saudara, positif. Enggak loh saudara, dia nyelakain saya. Begitu saya silakan dia pergi saudara. Itu nggak sekali dua kali saya ngalamin begitu ya. Makanya ketika ada itu saya ngerti. Hati-hati nih kalau ada orang terlalu positif ke saya ini. Ya salah satunya kayaknya sudah pernah terjadi. Kan selalu muji-muji saya. Di tengah jalan dia yang cabut pertama kali saudara. Ya, itu udah kejadian saudara ya. Banyak saudara kita sedang ngalamin. Di sini pun udah tontonan gratis. Anda ngelihat semua perjalanan hidupnya kita. 1 dari 10 orang selalu hidup harusnya dulu begini. Ya, 7 dari 10 orang dia nggak terima kasih dengan apa yang ada, apa yang sudah ada yang baik. Ngeluh. 5 dari 10 orang ada hambatan, dia akan salahkan kamu. Ya, akan salahkan orang lain. Salah ini sih, salah itu sih. Terus dia berhenti di situ. Utung, berhenti, stuck, camper. Nggak maju, udah. Tuh ya, 3 dari 10 orang dia akan pimpin pemberontakan melawan kamu saudara. Akan menghasut. Tiba-tiba satu gereja bisa musuhin kamu semua tuh. Ya, musuhin Musa, dihasut ya. Dihasut sama Bani Korah itu kan, seluruh Israel kan buat melawan Musa kan. Dilempari pakai batu Musa sama Harunnya kan. 1 dari 12 saudara. Dia akan selalu kasih kamu yang positif supaya kamu terlena. Begitu kamu bang ditinggal kamu sendirian, mampus kamu saudara. Dia lari pertama kali. Ya Petrus kan lari pertama kali kan. Hati-hati ketika memberikan nasihat. Hati-hati ketika lagi besuk. Jangan kamu downkan dia saudara. Tapi juga jangan terlalu diangkat-angkat. Ya, memberi nasihat itu tidak mudah. Kamu kalau punya karunia menasihati bagus. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak bisa menasihati, jadi keminter, jadi keblinger, kamu malah jadi jerumusin dia saudara. Jangan sok memberi nasihat kalau kamu udah ngerti. Kadang-kadang kalau ada orang curhat, kalau ada lagi besok, mendengar itu lebih baik. Dan kamu bilang, aku tuh mau ngasih nasihat, mau ngasih saran, masalahmu tuh terlalu kompleks. Kita doa aja ya. Itu lebih bijaksana. Waktu kamu besok, itu lebih wise daripada kamu sok ngajari, kamu lebih pintar. Oh ini diobati itu saja, dikasih itu saja, begitu mampus saudara. Orangnya diobati salah obat, kasih alternatif ini, alternatif itu, kamu sok-sokan pinter. Gara-gara kamu tiap hari di dokter mesos, rasanya kamu lebih pinter daripada
daripada dokter terawan, saudara. Tiap hari kamu nongkrongnya di dokter medsos, terus kamu merasa lebih pintar daripada dokter terawan. Ada orang sakit ini sakit itu, oh obatin ini saja, obatin itu saja. Saudara ya, malah mampu saya itu sama seperti orang menasihatin pemintar. Jangan, saudara. Kalau kamu tidak tahu bagaimana menasihati, lebih baik ketika kamu besuk, ketika kamu ada sahabatmu, temanmu, saudara seiman curhat, kita doa aja yuk. Kamu doakan, Tuhan, ini masalahnya pelik Tuhan, kami serahkan sama Tuhan. Gitu, saudara. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan hikmat. Ya Tuhan yang tuntun. Jangan kamu yang ngajarin, kecuali kamu punya, memang kamu tahu kamu punya karunia itu, dan kamu tahu itu nasihat itu pasti benar. Kalau enggak, nanti kamu menjerumuskan. Antara kamu ngedownkan dia, atau kamu ngangkat dia, terus jatuh orang itu. Atau kamu malah kasak-kusuk, ini malah kasak-kusuk, kamu terhasut sama dia. Kamu kena toksik juga, ayo kan. Loh, banyak kali terjadi begitu kan. Berapa banyak tuh pengurus-pengurus yayasan. Tadinya baik sama saya juga nggak ada salah sama dia, kasak-kusuk yang dimusuhin saya. Itu Amin Wijaya sama Alengso. Alengso ributnya sama Amin Wijaya ribut, ya. Si Alengso ribut sama Bu Linda Surabaya, Amin Wijaya dulu belain Linda Surabaya, terus Amin Wijaya ribut sama Alengso, Amin Wijaya keluar. Terus Alengso tiba-tiba ribut tuh sama Pak Stephen, sama masalah Sanggam. Tiba-tiba saya yang dimusuhin, saudara. Mereka kasak-kusuk, tiba-tiba saya dimusuhin. Loh, hubungannya apa sama saya coba, saudara? Itu selalu terjadi begitu, ya, selalu. Makanya toksik itu orang-orang toksik tuh, saudara ya. Saling melempar racun. Itu racun-racun dalam komunitas. Racun-racun juga dalam hidupmu, hati-hati. Ya, saya harus selalu waspada juga. Saya sendiri pun waspada, saudara. Ada orang, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Saya hanya percaya sama anak, saudara. Kalau bilang kamu bisa itu, saya cuma percaya sama anak. Sungguh, saudara ya. Soalnya banyak orang bilang saya kamu bisa, malah jeblosin, saudara. Masa udah bolak-balik bilang kamu bisa itu ya, malah dijeblosin saya. Itu salah satunya itu tadi omnya anak itu pernah jeblosin saya tuh. Waduh, dia angkat-angkat, buang, saya di penjara, saya difitnah sama dia, saudara. Dia angkat-angkat, didorong jauh-jauhnya, kemudian disungkal dari belakang, ditusuk, saudara. Saya ngalamin tuh, saudara ya. Saya hanya percaya sama anak. Kalau bilang kamu pasti bisa dalam masa-masa yang berat, kamu pasti bisa. Saya hanya percaya sama anak, saudara. Karena dia sudah ngalamin dengan saya sampai ke jurang maut, sampai ke neraka itu, saudara, kita udah ngalamin. Pasti bisa. Ya, saudara ya. Hati-hati kepada siapa kamu percaya, kepada siapa kamu dengarkan, dan bahkan ketika kamu berkata-kata nasihat orang, hati-hati, saudara. Saya kalau udah mentok, doa saja yuk. Tuhan Yesus memberkati.